KBS World Radio siaran bahasa Indonesia dipancarkan dari Ibu Kota Republik Korea, Seoul. 여기는 대한민국 서울에서 보내드리는 KBS 월드 라디오입니다. Inilah siaran bahasa Indonesia KBS World Radio yang dipancarkan langsung dari Ibu Kota Republik Korea, Seoul. Selamat mendengarkan. Warta Berita KBS World Radio 12 Februari 2025. Berita-berita utama hari ini adalah ketidakpastian perdagangan global meningkat, Korea Selatan membahas diversifikasi ekspor. Korea Selatan memaksimalkan pemanfaatan FTA dengan mendukung ekspor. Sidang terakhir pemakzulan Presiden Yoon di Mahkamah Konstitusi akan digelar hari Kamis besok. Bersama saya Abdi Azwar Sahi, inilah berita-berita selengkapnya. Sehubungan dengan penerapan tarif 25% Amerika Serikat terhadap impor baja dan aluminium, penjabat Presiden Choi Sang-mok berjanji bahwa pemerintah akan meninjau penuh dampaknya terhadap industri domestik dan ekspor, termasuk memberikan respons yang aktif dan tanpa celah. Dalam pernyataan di rapat bersama sejumlah menteri urusan ekonomi pada hari Rabu 12 Februari, Choi menyinggung terdapat ketidakpastian dalam lingkungan perdagangan global akhir-akhir ini yang semakin parah, di mana Amerika Serikat yang mengenakan 25% pada baja dan aluminium asing menimbulkan peningkatan kekhawatiran atas biaya masuk pada semikonduktor dan mobil impor yang merupakan produk ekspor andalan Korea Selatan. Sebagai tanggapannya, Choi mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggelar pertemuan strategi ekspor pada pekan depan untuk membahas pemberian dukungan kepada perusahaan yang dikhawatirkan terdampak dari kebijakan tarif tersebut, serta strategi diversifikasi produk dan wilayah ekspor. Ditambahkan pula bahwa pemerintah juga akan menangani sejumlah isu mendesak lainnya seperti penciptaan lapangan kerja, keuangan masyarakat, dan usaha kecil melalui rencana respons kesejahteraan masyarakat dan perekonomian pada kuartal pertama dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk memberikan keringanan dalam pengurusan sertifikasi asal barang atau COO atau surat bagi produk domestik Hallyu dalam upaya mengaktifkan perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Pemerintah berencana untuk memperkuat pengelolaan pasca verifikasi dan juga menyediakan layanan konsultasi guna meningkatkan kapasitas perusahaan dalam mengurus surat keterangan asal barang. Badan Bea Cukai Korea Selatan bersama kementerian terkait pada hari Rabu 12 Februari merilis strategi implementasi administrasi kepabeanan untuk mendukung pemanfaatan FTA yang mencakup kebijakan tersebut. Menurut data pemerintah, terdapat sebanyak 59 negara yang saat ini diberlakukan 22 perjanjian perdagangan bebas dengan Korea Selatan. Dilanjutkan bahwa tingkat pemanfaatan FTA untuk ekspor mencapai sebesar 86,3% dan 85,4% untuk impor. Pemerintah mengakui bahwa tingkat pemanfaatannya telah berada dalam tahap stabil, namun masih perlu untuk ditingkatkan khususnya di kawasan seperti ASEAN. Demikian pemerintah agar jumlah dokumen yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat asal barang bagi produk K-Beauty dan K-Food akan disesuaikan secara signifikan dari yang sebelumnya 8 jenis menjadi hanya 1 jenis dokumen. Pemerintah juga menyediakan dukungan yang disesuaikan bagi komoditas, wilayah, dan perusahaan dengan tingkat pemanfaatan FTA yang rendah. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya untuk memperkuat kerjasama internasional dalam mengurangi hambatan kepabeanan yang dihadapi oleh para eksportir.
Selanjutnya, pemerintah berencana untuk membangun sistem pertukaran elektronik surat keterangan asal barang atau EODES yang baru dengan Kamboja, Filipina, dan sejumlah negara lainnya. Adapun pemerintah juga akan mengirimkan pejabat kepabeanan baru di Chennai, India, dan Hanoi, Vietnam. Mantan pejabat serta pejabat aktif dari Badan Intelijen dan Pengawas Pemilu Korea Selatan pada hari Selasa 11 Februari memberikan kesaksian di persidangan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol di Mahkamah Konstitusi terkait tuduhan kecurangan pemilu. Baek Jong-wook, mantan Wakil Direktur Ketiga Badan Intelijen Nasional atau NIS, mengatakan pada sidang ke-7 di MK bahwa NIS melakukan pemeriksaan keamanan terhadap sistem komputer Komisi Pemilihan Umum Nasional dari bulan Juli hingga September tahun 2023. Baek mengatakan bahwa pemeriksaan tahun 2023 menemukan kerentanan dan kemungkinan peretasan ke dalam sistem NEC, tetapi tidak ada bukti kecurangan pemilu. Sekretaris Jenderal NEC Kim Yong Bin juga bersaksi bahwa sebagian besar tuduhan terhadap sistem pemilu adalah seruan palsu, sembari menekankan bahwa tidak ada kecurangan pemilu. Setelah sidang, tim kuasa hukum Yoon mengatakan kepada wartawan bahwa kesaksian hari Selasa mengonfirmasi bahwa pemeriksaan NIS menemukan berbagai masalah dalam sistem NEC. Perwakilan panel pemakzulan Majelis Nasional mengatakan bahwa kecurangan pemilu bukanlah masalah utama dalam persidangan pemakzulan Yoon, dan pihak Yoon mencoba menjadikan masalah itu sebagai titik perdebatan untuk menghasut pendukung sayap kanan ekstrem Yoon yang percaya pada tuduhan kecurangan pemilu. Dalam sidang lanjutan pemakzulan Presiden Yoon pada hari Kamis 13 Februari besok, Direktur Badan Intelijen Nasional Cho Tae-yong, mantan Kepala Kepolisian Seoul Kim Bong-sik, dan Komandan Batalion 1 Pertahanan Ibu Kota Cho Song-hyun akan hadir sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi. Sidang ke-8 mendatang merupakan sesi terakhir yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika tidak ada penetapan jadwal sidang tambahan,